nasihati saya, nasihati pembuat kitabmu, nasihati pendetamu. Jangan kau bawa-bawa Tuhannya umat Islam. Kau katakan Tuhanmu bisa jadi ayam, bisa jadi babi. Ya itu dari tamu, tapi jangan bawa Tuhan kami. Nah, dengarkan ini teman-teman. Dia katakan Tuhannya bisa jadi babi, Tuhannya bisa jadi ayam. Nah, sementara Tuhan yang dimaksud di situ adalah Allah. Mereka sebutnya Allah. Ini penghinaan, ini penistaan yang kalian selalu merasa tersakiti. Padahal kamilah umat Islam ini yang korban atas kebengisan akidah Anda, ajaran Anda. Atas kekurang ajaran agama Anda, itulah kami tersakiti umat Islam. Masa kan Allah bisa jadi babi? Itu di kamu, Theos, dewa kamu yang bisa jadi manusia, dewa kamu yang bisa jadi babi, bukan Tuhan kami. Jadi jangan kau bawa-bawa. Lepaskan nama Allah di dalam Bible, aman, tidak ada diskusi lagi. Ngapain kalian ngurusin kalian orang-orang bahlul? Ngapain kalian ngurusin kalian ini orang-orang stupid, penyembah-penyembah manusia ini? Ngapain kalian ngurusin? Urusan kami banyak, tapi karena kalian mengambil Tuhan kami, mau tidak mau kalian harus berhadapan dengan kami. Jangan merasa kita jangan saling menyakiti. Loh, Biblemu itu dibantu untuk menyakiti kami. Itu barusan kau katakan. Apakah siapa yang Anda maksud bisa menjadi babi? Allah. Kan biadab. Harusnya kalau yang bisa jadi babi adalah sembahan Anda, gunakan istilahnya dengan benar. Bahasa yang tertua pertama kali ditulis Bible Kristen itu bahasa Yunani. Tidak ada kata Allah di situ. Yang ada Theos. Jangankan Allah Tuhannya umat Islam. Elohim, Hasem, Adonai, El Elroy, El Shaddai, semuanya diganti Theos. Kenapa giliran Theos masuk ke Indonesia? Justru Anda ganti menjadi Tuhan kami, menjadi Allah. Kenapa? Kasih aku bicara, Bang. Kasih aku bicara, Bang. Udah, silakan. Yang penting kamu sudah nangkap penjelasan saya, silakan. Jadi gini, Bang ya. Bentar Gultom, suara lu noise, itu dibenerin dulu headsetnya, dibenerin dulu Gultom. Ngaguruk-guk, bahasa Indonesianya apa ngaguruk-guk? Gugorokokan. Jadi gini, Bang. Sabar kokok. Sabarokokok, ngagerusuk. Aku itu, Bang, nggak mau mempermasalahkan siapapun itu Tuhannya. Kalau ada orang Kristen yang menghina Tuhan Abang, aku di situ yang turun tangan. Tapi belum pernah orang Kristen, siapapun orangnya, menghina agama orang lain, Bang. Itu masalah keyakinan itu cukup dalam hati aja, Bang. Belum paham dia, belum paham. Bukan orang Kristennya Bukan lagi. masalah belum paham ataupun apa, Bang. Karena di Indonesia ini, Bang, kalau dibilang ini negara bertuhan ataupun negara agama, manusia udah banyak korupsi di Indonesia ini, Bang. Kalau cerita tentang Tuhan, untuk ngasih makan gelandangan aja nggak cukup, Bang. Nggak nyambung ente itu, saudara. Nggak nyambung. Kapasitas Anda untuk menasihati saya itu nggak cukup. Karena materinya pun Anda nggak paham. Kau katakan tadi Tuhanmu jadi babi bisa. Tuhan kami nggak bisa. Tapi Tuhan kami kalian ambil. Itu loh masalahnya. Contoh dalam 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab kebodohan Allah. Allah di situ Allah. Kalian sembunyikan, kalian umpetin menjadi Allah. Kalau Anda mengatakan dalam kitab Anda, sebab kebodohan dewa, atau sebab kebodohan Yahweh, atau sebab kebodohan Tuhan, silakan Anda rangkulan dengan itu, dengan Bible Anda. Tapi masalahnya Tuhan kami Anda bawa. Itu permasalahannya. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa jadi babi. Tuhan yang mana? Tuhan Allah katanya. Itu kan nyakitin hati kami itu. Bang, nggak ada ya. Itu kan kitab itu ditulis sama nabi-nabi kami sebelumnya loh, Bang. Nabi mana yang menulis kitabmu? Nabi mana? Sudah jadi nabi rupanya Paulus. Bang, itu kepercayaan kami gitu, Bang. Iya betul, justru karena kepercayaan Anda ini yang salah, makanya diskusi ini dibangun. Kepercayaanmu itu salah. Salahnya di mana? Dari Islamnya, Anda kafir, Anda kufur, mau menyembah celana dalam pun tak ada urusannya. Salahnya adalah kalian mencatut nama Tuhan kami masuk di dalam kitab kalian. Itu salahnya. Oke. Kalau di Islam kan ada ceritanya lakum dinukum waliyadin. Untukmu Betul. agamamu, untukku agamaku. Jadi kalau abang
di kepercayaan kami seperti itu. Cukuplah abang mengampuni, mendoakan dia. Bahkan nenek saya Islam bang, dia mendoakan orang yang berbuat tidak baik, doakan dia. Tidak Biar supaya sesederhana dia itu, saudaraku. Saya setiap ibadah pun mendoakan kalian supaya mendapatkan keselamatan. Terus Itu yang Anda gimana harus bang tahu. kalau Masalahnya Anda membaca lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya untukmu agamamu lah, Tuhanmu ya Tuhanmu. Jangan Tuhanku ku ambil. Ini masalahnya sekarang adalah untukmu ada, Bang. agamamu. Tapi kau Nggak ada yang rubah. ambil tuh, nggak ada. Ya enggak ada. Itu kata Allah itu dari mana kau ambil? Enggak ada pula. Matamu buram juga rupanya. Otakmu juga Bang. buram, matamu juga Bang. buram. Bang Juma, Terus aku itu tahu nama abang doang, nama udah doang. viral. Abang kalau menasihati orang nggak perlu dengan kata-kata kasar bang, dengan kata abang membentak Iya, orang. kalau Anda itu menggunakan akal, ya, bisanya kita halus-halus bicara. Masalahnya Anda tidak menggunakan akal. Dari tadi saya mengatakan, permasalahannya itu bukan di situ. Permasalahannya adalah Bible sebagai buku panduan nyembah Yesus mengambil nama Tuhan kami masuk ke dalam kitab Bang, kalian. Yesus Itu loh. nggak disembah ya bang, Bang Juma. Yesus nggak disembah. Yang disembah, yang minta-minta disembah itu hanya iblis bang, hanya setan. Oh, berarti Tuhannya Yesus iblis dong, karena dia pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Maksudnya apa? Jangan ada Tuhan lain. Berarti hanya dia saja Tuhan yang harus disembah dong. Bahkan perintahnya bunuh orang yang tidak menyembah dirinya. Apabila di tengah-tengahmu ada satu orang yang mengajak engkau untuk mengabdi kepada Tuhan lain selain daripadaku, bunuhlah. Tanganmu sendiri yang harus melemparinya dengan batu. Berarti Tuhan yang diperkenalkan Yahudi setan dong. Karena Tuhan itu tidak mau ada Tuhan lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak mau dia. Hanya dia yang harus Tuhan. Tidak boleh ada yang lain. Artinya kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Tuhan yang diperkenalkan oleh Yahudi itu adalah setan. Begitu? Hah? Kasih bicara. Ingat ya bang, di perjanjian lama dan perjanjian baru itu udah jelas berbeda bang. Lari yang ke perjanjian lama. Memang berbeda karena kalian itu bukan Yahudi. Kalau Anda mengatakan itu berbeda, pertanyaannya kenapa ada kitabnya Yahudi di kitabmu nempel? Betuli dulu sinyalmu itu. Udahlah bang, udahlah. Kalau cuma modal congor, udahlah. Mending Anda nyimak aja. Tampilkan pendeta yang sedikit ada ilmu lah. Ingat ya, Tuhannya Yahudi itu tidak mau ada Tuhan lain. Hanya dia saja yang mau diibadahi. Hanya dia saja yang mau disembah. Tadi Anda mengatakan kalau ada Tuhan gila disembah berarti dia setan. Nah ini Anda menuduh Tuhannya orang Yahudi setan. Bahkan Yesus sendiri loh yang berkata bahwa Tuhan suka dengan penyembah-penyembah seperti itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu Tuhan suka. Berarti Tuhan yang suka penyembahan terhadap roh dan kebenaran itu setan. Tuhan yang menjanjikan bidadari tunggu di surga nggak ada itu bang. Siapa bilang? Buktinya Tuhan saya menjanjikan. Menjanjikan bidadari Yes, betul. digauli. Oh jelas. Kenapa rupanya? Sekarang saya tanya sama, sekarang saya tanya samamu. Sekarang sekarang saya tanya samamu. Nanti di surgamu menurut kamu itu nonotmu untuk apa? Untuk pesundal, wanita pesundal. Nah, untuk apa nonotmu itu? Gantungan kunci? Hah? Jadi nanti kamu ingin mengatakan bahwa kehidupan nanti setelah kematianmu kamu tidak punya nonot lagi gitu? Kamu jadi cacat. Yang tadinya sempurna, begitu masuk ke surga tidak sempurna lagi, tidak ada nonotnya. Halo bang, aku bukan membahas Diam dulu tentang kau Rado, diam dulu kau Atau Rado. nanti senjatamu di surga itu hanya kau pakai untuk jolok mangga. Sedangkan Anda melihat di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus pun mengatakan bahwa pengikutnya nanti akan mendapatkan 100 istri di surga. Nah, lu mau apa? Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Nabi Muhammad menjanjikan pengikutnya 72 bidadari. Ayo. Itu ayatnya dipotong-potong itu bang. Justru betul. Memang dipotong oleh lembaga penipu Indonesia. Betul, memang Kamu yang dipotong. potong.
Kamu Penipu yang memang potong-potong. menipu, memang penipu. Makanya dikatakan lai lembaga Al-Kibul Indonesia. Sakit kau. Maknanya dipotong-potong bang. Ya memang dipotong. Coba kau baca Matius 19 nomor 29. Ada nggak dihilangkan di sana? Ada. Dihilangkan oleh lembagamu. Kamu yang menjelaskannya itu menyesatkan. Ada dihilangkan guna ikanya itu. Kata gunaika itu dihilangkan. Makasih sahabatku. Halai. Dihilangkan, kata istri dihilangkan di sana oleh siapa? Oleh lembaga LAI. A-nya itu cari sendiri, karena kalau Alkitab itu nama lain Al-Quran. Apa A-nya di situ? Terserah kau aja. Lembaga titik-titik Indonesia. Lembaga apa itu yang suka kayak gitu? Theos, dewa diganti Allah. Ayo. Lembaga apa itu namanya? Terserah Anda mau mengatakan A itu apa, terserah, urusanmu. Yang pasti bukan Alkitab. Asumsi boleh kalau setuju. Tapi Alkitab jangan. Karena Alkitab itu bukan milik Kristen. Itu milik Islam. Kata Alkitab itu. Jadi LAI hanya itu apa, terserah kalian. Suka-suka kalian. Jangan pakai Alkitab. Karena itu milik Islam. Itu milik Al-Quran. Oke lah bang. Sesuaikan dengan isi Bibelmu. Bibelmu itu kan banyak ngeyelnya, banyak yang dipelintir dari aslinya, banyak yang disalahkan. Yang banyak nyontek itu kalian bang. Mana yang kami nyontek? Tunjukkan satu aja. Macet. Satu aja mana yang kami contek dari Kristen? Daripada kau bagian di berat, mending kau nyari duit lah, turun di bawah ya, nyari duit sana. Kamu gak ada ilmu ya, gua turunin ya. Kasihan lu. Firman pada mulanya lagu terus menjadi kitab karya. Ku sebutkan satu-satu pelan-pelan yang ditiru Bible di Al-Quran. Yang pertama kata alim, kata akhir, kata akil balik, arwah diambil, aurat diambil, awal diambil. Itu semua dari bahasa Quran. Oke? Bait diambil, berkat diambil, bidat dipakai, bijaksana dipakai, kemudian bin dipakai, doa dipakai, faedah dipakai, fajar dipakai, fitnah, halal, hakim, haram, hikmat, hukum, ibadah, iblis, ikrar, ilham, ilmu, iman, jahannam, jin, kafir, khutbah, kitab, laknat, malaikat. Itu semua diambil dari Al-Quran. Mujizat. Nabi, mujizat, Roh Kudus, nafas, nas, rahmat, rasul, riba, roh, sabar, salam, saleh, setan, sujud, surat, syukur, tahir, tamat, umat, usul, wajib, wali, yakin, zina. Semua diambil dari Quran. Contoh, kita ambil yang paling terakhir, zina. Zina itu bahasa Quran. Bahasa Indonesianya apa? Lacur. Ganti aja lacur. Kenapa harus pakai bahasa Quran? Lacur, pesina, pelacur. Nggak usah pakai bahasa Quran. Iya kan? Wali. Ambil dari Quran. Mau bahasa Indonesia, ganti aja kurir. Boleh ku tunjukkan itu bini, Gurunda? Rasul diganti menjadi apa Mbak Nyoba? Rasul. Kepada si Rasul bos. ganti menjadi utusan. Selesai kan? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kalian itu kurang kerjaan memang. Baru Bu. Nah, tadi ada orang Hindu di sini komplain juga. Kenapa? Karena Tuhannya juga dicatut masuk ke dalam Bible. Bible bahasa Bali, masuk juga Tuhannya orang Bali di sana. Sang Hyang Widi masuk juga di kitabnya orang. Jadi memang, kasihan kali memang agama kamu ini. Gak punya jati diri, gak punya harga diri. Ketika yang punya hak kemudian angkat suara, wah, lapor, penyesalan, penista, lapor. Padahal kalian yang kemudian memulai. Kalian yang memulai semua ini. Kalian juga yang harus menghentikan ini semua. Kalian yang memulai, kalian yang menghentikan. Ini bisa berhenti kalau kalian punya jati diri, harga diri dikembalikan pada asalnya. Kita mau original teksnya bahasa Yunani, kembalikan aja ke bahasa Yunani, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan benar. Jangan kau terjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagian. Kan memalukan. Katanya Islam itu datang belakangan, tapi kenapa kamu ambil?
Tuhannya umat Islam nanti muncul di abad ke-7. Tapi kenapa kau pakai? Bang, Nabi Muhammad itu bukan utusan Tuhan. Tapi kenapa kau pakai gelarnya? Kan lucu. Gelar apa tuh? Rasul. Itu gelarnya nabiku. Dari mana kalian menggunakan kata Rasul? aku yang anehnya, Bang. Dengar dulu, Bang. Halo. Enggak, lu ditanya Rado, itu kata Rasul lo ambil dari mana? Jadi gini, gak usah Enggak dulu jadi cerita gini, lu tentang ditanya, itu. Oke. lu ditanya kata Rasul ambil dari mana? Aku bukan sekolah teologi Ya ya, udah Bang. lu diam, bahas sekolah teologi diam. Pasti orang Udahlah. Bang. Kalau sebagai orang yang tidak sekolah teologi, harusnya kamu merenungkan, loh kok ini agama saya kalau agama benar dan Islam itu agama salah. Tapi kenapa agama saya niru-niru Islam ya? Pikirkan itu. Kok Tuhannya umat Islam lebih tinggi kedudukannya dari Tuhan saya? Kenapa bisa Tuhannya umat Islam menggantikan nama dewa saya, sembahan saya? Harusnya umat Islam itu, kalau umat Islam itu keliru dan yang benar itu Kristen, harusnya umat Islam meniru Kristen karena Kristen lebih dulu datang. Ini kok kebalik? Katanya Islam itu agama belakang, Kristen itu agama lebih dulu. Islam itu muncul di abad ke-7, Kristen di abad pertama. Tapi kenapa kemudian justru agama saya yang tadinya mengklaim lebih dulu kok justru tiru-tiru yang Islam? Harusnya Anda mikir di situ. Kalau agama kalian itu sudah benar, ngapain kalian masuk menjadi tidak benar? Karena umat Islam agamanya itu tidak benar. Tuhannya umat Islam itu menurut kalian tidak benar. Nabi Muhammad itu tidak benar. Kalau begitu kenapa kalian tiru yang tidak benar? Coba seperti Islam, karena mengatakan Islam Kristen itu tidak benar, kitabnya tidak benar, Tuhannya tidak benar. Kami umat Islam tidak ada meniru-niru yang tidak benar. Sekali kami mengatakan tidak benar, kami tidak tiru yang tidak benar. Harusnya kalian juga begitu dong. Tegakkan iman kalian berdasarkan dengan kepercayaan kalian sesuai dengan kitab kalian yang asli. Anda mengatakan Islam itu keliru, Islam itu salah, Islam itu teroris, Allah itu bukan Tuhan, Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Tapi kenapa kalian ambil ajarannya? Kalau kami salah, biarkan kesalahan kami. Kalau kalian benar, silakan dengan kebenaran kalian. Kenapa justru masuk ke agama kami? Siapa yang ambil ajarannya, Bang? Nah inilah kalau otak nggak berfungsi, otakmu Siapa itu yang rusak, mesinmu rusak, bocor halus. Sekarang Anda kitabmu itu kau sebut apa? Sekarang kitabmu kau sebut apa? Anda hanya mempermasalahkan bahasa. Justru karena bahasa itulah yang menjadikan segalanya kacau. La haula wala quwata illa billah. Ajarannya tetap ajaran kami lebih dulu. Anda hanya mempermasalahkan masalah bahasa. Ajaran Anda lebih dulu. Oke, kami akui itu. Dibandingkan agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, agama Kristen penyembah manusia Yesus itu lebih dulu. Kami akui. Kami akui itu. Ya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya agamamu yang menyembah manusia mengambil nama Tuhan kami. Itu Kan Anda masalahnya. mempermasalahkan bahasa doang itu. Terus Tidak kalau kami mempermasalahkan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada ilmunya ini. Hah? Itu hanya bahasa doang. Oke, kalau saya katakan Yesus itu pencuri ayam, boleh nggak? Saya tidak pernah Turunin aja nggak ada ilmu. Hah? Boleh nggak? Anda mengatakan boleh, ya boleh karena tidak mungkin saya gunakan itu. Karena saya diajari agama saya untuk melakukan hal yang benar. Tedong. Cuman dia naik mancing-mancing doang itu banyak, Pak. Mancing-mancing emosi doang. Dia nggak mengerti alurnya kemana. Yang penting ngomong, mancing emosi doang. Bukan Bang Andi, memang mereka semuanya begitu. Memang ada yang mengerti. Kalau ada yang mengerti udah berhenti mereka itu. Memang mereka ini perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan siapa? Azazil. Setan. Bintang Timur. Bintang Timur yang menyembah bintang timur kok. Lucifer, Kurunda Lucifer. Nah itu dia makanya. Sederhana saudara-saudara. Kalau tidak ada diskusi ini mau kita buat, kembalikan istilah Al-Quran kami dari kitab kalian. Kembalikan itu aja pun, selesai kan. Kalian banyak pengacara, orang-orang hebat, ya kan.
Nah, kumpulkan pengacara Kristen seluruh dunia, seluruh Indonesia atau seluruh dunia, terus kemudian bikin ya putusan untuk melakukan kemudian upaya kepada lai untuk melepaskan semua istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalam kitabnya orang Kristen.